Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fantastis, anggota Dewan Kota Serang terima tunjangan perumahan dan transportasi hingga 76 juta rupiah. Diterjang angin kencang, rumah warga di Pandeglang roboh. Pemakaman diplomat yang ditembak di Peru, Kementerian Luar Negeri pastikan akan usut tuntas penembakan. Asrama Polsek Serpong di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan ludes terbakar. Di asrama tersebut terdapat belasan rumah yang ditempati anggota Polri. Kobaran api yang disertai asap tebal terlihat dari lokasi terbakarnya asrama polisi yang dihuni oleh personil Polsek Serpong. Banyak bahan yang mudah terbakar disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet hampir ke seluruh asrama. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah dan dengan cepat merembet ke rumah lainnya. Ratusan warga dari Kecamatan Sobang dan Panimbang, Kabupaten Pandeglang mendatangi gedung Setda dan DPRD Pandeglang. Dalam aksinya, massa membawa oleh-oleh berupa kotoran sapi sebagai simbol kekecewaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari perusahaan peternakan, penggemukan, dan karantina sapi impor milik CV Garis Setiawan Makmur atau CV GSM yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Warga sangat terganggu dengan pencemaran udara yang sampai ke pemukiman warga. Masalah pencemaran udara dan limbah CV GSM sudah berlangsung lama. Sebelumnya warga telah menempuh berbagai upaya dengan berdialog bersama pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Lingkungan Hidup RI. Akan tetapi semuanya berakhir tanpa hasil. Setiap hari warga menghirup bau menyengat dari peternakan dan diperburu ke lokasi perusahaan berada di wilayah padat penduduk dekat dengan sekolah-sekolah, baik SD, SMP, maupun SMK. Selain itu, perusahaan diduga memanfaatkan aliran sungai untuk dijadikan tempat pembuangan limbah. Bahkan limbah terkadang berceceran di lahan pertanian dan perkebunan warga. Seorang pemuda nekat merampok kios pulsa yang berada di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku dengan santainya datang seorang diri dan tidak berselang lama kemudian mengeluarkan pistol dari balik jaketnya. Melihat itu, pegawai kios pun spontan ketakutan dan justru membuat pelaku panik dan menembak sekali senjata yang dibawanya. Awalnya pelaku dengan berpura-pura ingin menjual telepon genggam, namun ditolak oleh pegawai kios karena hanya menjual pulsa. Mendapat penolakan, pelaku kemudian mengeluarkan senjata api yang dibawanya dan kemudian menodongkan ke arah korban. Korban yang ketakutan kemudian berteriak hingga memancing warga di sekitar kios untuk datang. Melihat pelaku, warga yang emosi kemudian menangkap dan menghajarnya beramai-ramai sebelum akhirnya polisi datang. Setelah diperiksa, senjata api yang dibawa pelaku merupakan jenis airsoft gun. Seperti inilah kondisi terkini di lokasi pergerakan tanah yang berada di Kampung Cipasung, Desa Sukarenda, Kecamatan Waringgunung, Kabupaten Lebak. Pemukiman warga kini berubah menjadi kawasan penuh retakan, meninggalkan kecemasan mendalam bagi masyarakat setempat. Tembok dan lantai rumah retak seakan menjadi isyarat bahwa ancaman roboh kian dekat. Warga terpaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan menunggu kapan rumah mereka akan benar-benar ambruk. Salah satu warga mengaku setiap malam terdengar suara retakan tembok dan keramik lantai yang pecah. Bahkan jika hujan, warga terpaksa tinggal di rumah tetangga dan saudara terdekat. Juleha, seorang nenek berusia 72 tahun, ditemukan warga Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, duduk di sekitar Jalan Raya Taman Kopassus, Kabupaten Serang. Sang nenek diketahui baru saja menjadi korban perampokan. Kejadian bermula saat korban didatangi orang tidak dikenal usai berbelanja di warung.
Pelaku awalnya menanyakan soal tanah yang dimiliki korban dan mengajak naik ke mobil yang dibawa pelaku. Namun di dalam mobil, perhiasan emas yang dikenakan korban berupa gelang, kalung, dan cincin seberat 160 gram langsung dirampas para pelaku. Korban juga diancam akan dibunuh jika melawan. Tidak hanya mengalami ancaman dan perampasan, Julehah yang kondisinya sudah renta juga mengalami kekerasan yang dilakukan para pelaku yang berjumlah 2 orang. Usai perhiasannya dirampas, Julehah diturunkan dari mobil dengan cara ditendang.